البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ikhwani fil din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan dari kitab Risalah Ushul Sunnah karya Asy-Syaikh Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan tentang wajibnya beriman terhadap mizan, yaitu timbangan kelak di hari akhirat. Termasuk landasan pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya mereka mengimani adanya mizan, timbangan. Yang ditimbang bisa orangnya, bisa amalannya, bisa pula catatan amalannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa nad'u al-mawazin al-qista li yaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habatin min khardal, ataina biha wa kafa bina hasibin." Artinya, dan sungguh kami telah meletakkan timbangan-timbangan keadilan kelak dari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang didolimi. Dan jika seandainya sekecil biji sawi pun suatu amalan, nanti kami akan datangkan dengannya. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kami yang akan memperhitungkan di Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbangan benar adanya, semua amalan akan timbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tiga kemungkinan, imma amalannya atau catatan amalannya atau orang yang mengamalkannya, maksudnya orang yang beramal. Kemudian juga Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwasannya al-mizan, timbangan kelak dari kiamat benar adanya. Kalau timbangannya berat, amal kebaikannya berat, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang penuh dengan kesenangan dan keridhaan. Adapun yang sangat ringan timbangannya, amalan kebaikannya sedikit, berat amalan jeleknya, amalan buruknya, maka tempatnya adalah di neraka waliyadzubillah. Kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata beliau, wal imanu bil mizan yaumil qiyamah kama jaa yuzal 'abdu yaumil qiyamah fala yazil janah ba'udah. Dan bahwasanya termasuk ciri khas dan juga termasuk landasan pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani adanya mizan dari kiamat. Sebagaimana telah datang dalam suatu riwayat bahwa seorang hamba ditimbang di hari kiamat kelak, ternyata tidak setimbang, tidak seberat sayap barakallahu fiik nyamuk. Dalam artian amalannya sangat sedikit, amalan kebaikannya. Padahal orangnya badannya besar. Barakallahu fiik, badannya besar sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la ya'tir rajulul 'azim as-samin yaumal qiyamah la yazil 'inda Allah janah ba'udah wa qala ikra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Artinya di dalam hadis yang mulia ini, hadis Abi Hurairah anhu, Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya akan datang nanti di hari kiamat seorang lelaki yang sangat besar, gemuk badannya. Akan tetapi di sisi Allah Ta'ala, lelaki tersebut barakallahu fiik tidak
ditimbang dalam kondisi tidak seberat sayap nyamuk. Dalam artinya sayap nyamuk lebih berat daripada orang tadi. Nah, karena orang kafir itu nggak ada nilainya di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau alaihi wasallam mengatakan, bacalah perkataan Allah Taala, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka nanti di hari kiamat mereka orang kafir, kami sama sekali tidak menilai dan tidak memberikan timbangan yang berat untuk mereka. Dalam artian nggak ada nilainya sama sekali. Seberat sayap nyamuk saja tidak. Menunjukkan bahwasanya sangat hina, sangat rendah orang-orang kafir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma musta'an. Kemudian juga sudah kita lewati hadis yang kita bacakan tadi itu termasuk salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya timbang adalah orangnya. Karena ukilkan sekali lagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, waktu itu beliau yajtani siwakan minal arak, beliau manjat pohon arak. Pohon arak itu pohon siwak. Wa kana daqiqas saqain, waktu itu Abdul Mas'ud memiliki dua betis yang kecil. Faja'ala turri takfa'uhu, kemudian tiba-tiba angin menerpanya. Akhirnya kan kalau terpa angin kan bisa tersingkap atau mungkin tergoyang-goyang gitu ya. Akhirnya fadhahikal qaum minhu. Segenap para sahabat tertawa. Faqala Rasulullah SAW, mimma tadhakun? Sebabnya kenapa kalian tertawa? Qalu ya Nabi Allah min diqqatis saqai. Wahai Nabi Allah, kami tertawa disebabkan karena betapa kecilnya kedua betisnya Abdullah ibn Mas'ud anhu. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Beliau alaihissalam mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma asqalu fil mizan min Uhud. Dalam riwayat min Jabal Uhud. Lihat, bayangkan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat dibanding apa? Dibanding gunung Uhud di timbangan Allah SWT. Lihat itu. Berarti timbang orangnya ya. Na'am barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan berikutnya, fala yazin janah ba'udah wa yuzal 'abdu wa a'mal ibad. Nah, beliau juga berpendapat tiga. Paham ya? Yang ditimbang dari kiamat kelak, ima orangnya, yuzal 'abd, itu seorang hamba ditimbang, wa a'malul ibad, dan juga amalan-amalan hamba. Yang ketiga, 6 catatan amalan. Paham ya? Bisa amalannya itu sendiri, bisa orangnya yang beramal, bisa pula apa? 6 catatan amalan. Mahum? 3 itu. Kata beliau, kama ja'a fil athar, sebagaimana datang dalam hadis seperti lewati tadi ya. Hadis yang ditimbang itu amalannya, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Kalimatan khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahul azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai Ar-Rahman. Apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahul azim. Nah, itu berarti amalannya. Nah, yang ditimbang adalah amalannya. Kata beliau, wal imanu bihi, dan wajib kita untuk mengimani dengannya. Wa tasdiqu bihi, dan wajib membenarkan adanya timbangan tersebut. Wal i'radu 'amman radda dzalik, dan berpaling dari orang yang membantah, menolak hal tersebut. Wa tarku mujadalatihi, dan meninggalkan perdebatan dengannya. Jadi kalau ada orang yang mengingkari, menolak adanya mizan, tinggalkan sudah. Enggak usah dilawan, enggak usah dihadapi sudah. Karena dalilnya jelas. Dalilnya jelas bahwa timbangan itu ada nanti. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi di awal permulaan, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan sungguh kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan kelak dari kiamat. Jelas sekali dalilnya. Nah, kalau ada orang mengingkari, nolak, bantah, bangkang, ngayal, tinggalkan sudah. Karena apa? Karena dia bukan termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Karena yang kita baca sekarang ini poin-poin yang seseorang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, di antaranya beriman dengan mizan, beriman dengan timbangan yang akan apa? Didatangkan kelak di hari kiamat.
Yang berikutnya barakallahu fi qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yukallimu ibada yaumal qiyamah. Masyaallah. Laisa bainahum turjuman wal imanu bihi wa tasdiqu bih. Dan termasuk landasan pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk ciri khas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu mengajak bicara hamba-hambanya kelak dari kiamat. Tidak ada antara Allah dan antara hambanya tersebut turjuman, penerjemah. Enggak ada penerjemah langsungan. Paham ya? Wal imanu bihi wa tasdiq bih, dan wajib mengimani dengannya dan wajib membenarkannya. Paham ya? Jadi enggak ada penerjemahan itu nanti. Nah, tapi ada beberapa orang yang memang diancam untuk tidak diajak bicara. Paham ya? Bahkan Allah tidak mau melihatnya. Di antaranya barakallahu fi orang yang memakai pakaian isbal. Itu Allah Ta'ala nggak akan melihatnya. Dan otomatis nggak akan melihatnya, otomatis nggak akan bisa bicara dia. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Karena apa? Karena ancamannya, nah, untuk yang isbal memanjangkan pakaian, celana, sirwal, baju, jubah, sarung, itu semuanya sampai di bawah mata kaki haram hukumnya. Ancamannya umum, ada yang khusus. Yang umum, sabda Nabi Muhammad SAW, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Semua pakaian yang memanjang sampai di bawah mata kaki maka termasuk bagian dari api neraka. Sombong nggak sombong masuk. Paham ya? Kemudian yang khusus yang sombong. Yang sombong ada antara khusus. Innallaha la yandur ilal musbil. Sesungguhnya Allah tidak melihat orang, tidak akan melihat orang yang musbil. Musbil itu maksudnya adalah memanjangkan pakaian kain sampai di bawah mata kaki. Mau jubah, sirwal, sarung sama aja. Namun hukumnya adalah haram. Terus bagaimana kalau dilipat? Dilipat, dilinting-linting, merusak pemandangan. Tahu ya? Nggak usah dilipat-lipat, sudah potong sudah itu. Adamkan kainnya itu, potong sampai atas mata kaki, selesai urusan. Ngapain dilipat-lipat? Sungkan-sungkan, nggak ada sungkan, nggak ada sungkan situ. Baik, dipotong sampai atas mata kaki, selesai. Dilinting-linting, lipat-lipat, rusak pemandangan. Allahu musta'an. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Itu sekedar penyebutan bahwasanya nanti dari kiamat Allah Ta'ala mengajak bicara hamba-hambanya yang beriman dalam keadaan tidak ada penerjemah. Paham ya? Tidak ada penerjemah. Kalau seandainya orang-orang kafir atau orang-orang yang memiliki dosa-dosa pun diajak bicara, tapi dengan pembicaraan yang tidak menyenangkan oleh mereka. Itu untuk menggabungkan antara riwayat-riwayat yang ada ya. Nah, karena apa? Karena Allah Ta'ala mengajak bicara dalam keadaan apa? Antara hamba dan Allah Ta'ala nggak ada penerjemah sama sekali, nggak ada pembatas, nggak ada penghalang. Nah, mengimani perkara tersebut hukumnya adalah wajib. Disebutkan dalam syarah-syarah yang ada. Nah, barakallahu fiik. Bahwasanya Allah Ta'ala ketika mengajak bicara hamba tersebut, kenapa tidak ada penerjemah? Karena menunjukkan Allah SWT itu zat yang maha mampu, tidak membutuhkan hamba-hambanya. Datang dalam hadis yang sahih, hadisnya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allah yaumil qiyamah." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan Allah Ta'ala akan mengajak bicara dia di hari kiamat. Ini kan umum sifatnya. Orang kafir pun diajak bicara, cuman dengan pembicaraan yang mereka tuh senang. Paham ya? Dibeberkan, dipaparkan semua kejelekan-kejelekan di hadapan mereka. Kemudian mereka campakkan dalam siksaan. Itu orang kafir. Tapi kalau untuk orang yang beriman, orang mukmin, itu nanti cuma disodorkan, ditampakkan catatan amalannya, kemudian kalau seandainya kejelekan Allah maafkan. Nah, paham ya? Dengan hisab yang yasir, hisab yang mudah. Nah, itu maksudnya. Kita lihat, laisa bainallahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara Allah dan antara hamba tersebut. Nah, kemudian ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Di saat-saat tersebut tentunya sangat mengerikan, yang bisa mengamankan dan juga menyelamatkan hambanya di tengah-tengah kegentingan tersebut adalah amalan saleh. Amalan saleh yang dia lakukan di dunia, yang dia istiqomah di atas Al-Quran Sunnah di dunia, insyaallah akan bisa membantu nanti di akhirat. Dia pun kalau seandainya dihisab, hisaban yasira. Hisaban yasira itu cuma ditunjukkan saja.
ditunjukkan, sudah mengetahui, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi orang kafir walaupun diajak bicara dengan pembicaraan yang tidak menyenangkan, paham ya? Dibeberkan semua, dijelaskan semua kejahatan, kejelekan semua di hadapan semua makhluk. Waliyadzubillah, Allahumma sallim sallim. Ikhwani fid din, a'azzana wa barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, untuk mengenai timbangan ini barakallahu fiik, benar adanya dan benar wujudnya. Kemudian mengenai Allah telah mengajak bicara hamba-hambanya dari kiamat, itu juga benar adanya dan juga benar wujudnya. Yang bisa menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil satu poin. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, al-iman bil haud, beriman dengan telaga Rasulullah SAW. Telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam ini yang bisa masukinya hanya orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah, ahlul bid'ah wad dalal diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bid'ah wad dalal terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa loh, telaganya ini barakallahu fiik. Airnya enggak sembarang air. Disebutkan dalam riwayat yang panjang lebar berbeda-beda, likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi punya telaga. Wa haudi aktsar waridan. Paham ya? Setiap nabi punya telaga dan telagaku paling banyak pengunjungnya. Paham ya? Telaga Rasulullah SAW paling banyak pengunjungnya dan paling besar. Mahfum? Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya termasuk ciri-ciri telaga Rasulullah SAW memiliki dua pancuran. Memiliki apa? Dua pancuran. Terbuat dari perak, yang satu terbuat dari emas. Kemudian cangkir-cangkirnya itu sejumlah bintang di langit. Masya Allah. Airnya barakallahu fiik lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada minyak wangi apa? Misik. Kemudian yang minum dari air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Itulah yang bikin kita sangat rindu dan pengen meminum air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu nanti yang bisa mendatangi hanya orang-orang yang beriman, orang yang kokoh di atas Al-Quran was Sunnah. Ahlul bid'ah wad dalal matrudun, mereka diusir dari telaga Rasulullah SAW. Allahumma sallim sallim. Kita lihat, wal iman bil haud, dan beriman terhadap telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya telaga tersebut, apakah yang diinginkan dengan Al-Kautsar ataukah bagaimana? Memang ada silang pendapat di antara para ulama mengenai telaga tersebut airnya dari mana. Apakah itu termasuk air yang ada di surga? Karena sebutkan riwayat bahasanya Rasulullah SAW, jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, ketika beliau membaca surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, kemudian beliau menyelesaikan, dan tatkala beliau membacanya, beliau mengatakan, hal tadruna mal kautsar, apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Segenap para sahabat berkata, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Qala fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah wa alaihi khairun katsir alaihi haudun taridu alaihi ummati yaumil qiyamah aniyatuhu adadul kawakib. Masya Allah. Rasulullah bertanya, apa kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Segenap para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah sungai yang Rabbku telah menjanjikan kepadaku nanti di surga. Di atas sungai tersebut ada kebaikan yang banyak, dan di atasnya ada telaga. Telaga tersebut nanti umatku akan mengunjunginya dari kiamat. Jumlah berjananya, jumlah cangkirnya sejumlah bintang di langit. Masya Allah. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ana faradtukum al haud, aku menunggu kalian di atas telaga. Berarti menunjukkan telaga benar adanya ya. Dengan sifat-sifat yang sudah kami sebutkan tadi itu. Kemudian datang juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengisahkan tentang keadaan para pemimpin di akhir zaman yang penuh dengan kezaliman, penuh dengan kejahatan, mengambil hak-hak rakyatnya. Tapi kata Rasulullah SAW, suruh bersabar.
fa innakum satarawna ba'di atharatan. Sesungguhnya kalian akan menyaksikan nanti, akan melihat setelah aku meninggal nanti perkara-perkara, kebijakan-kebijakan yang kalian tidak suka, kebijakan pemerintah, pemimpin yang kita nggak suka. Fasbiru, bersabarlah kalian hatta talqawni 'alal haud, sampai kalian benar-benar berjumpa aku di telaga. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fi, telaga Rasulullah SAW benar adanya, ada wujudnya, benar adanya, dan sifat-sifatnya sudah kami gambarkan, kami sebutkan dari itu. Nah, kemudian barakallahu fi, telaga tersebut, nah disebutkan riwayat yang lain bahwasanya ahli bid'ah wad dhalal atau pelaku bid'ah tidak akan bisa mendatanginya, bahkan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena yang mendatanginya hanya orang yang beriman saja. Paham ya? Hanya orang yang beriman, nah yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah. Adapun yang berpegang teguh dengan kesesatan dan juga kebid'ahan wal iyad billah, mereka matrudun. Datang dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, haudi masiratus syahrin, luasnya itu enggak sembarangan. Telagaku luasnya itu barakallahu fi sejauh apa? 6 sebulan perjalanan. Nah, sebutkan riwayat itu sama. Panjang dan lebarnya itu sama. Apa istilahnya? Gitu ya. Panjang lebarnya ya sama. Sama-sama semua itu kalau orang berjalan kaki itu sebulan perjalanan. Nah, menunjukkan luas sekali. Ya, zawaya sama, dan kelilingnya itu sama. Ukurannya sama tadi itu. Nah, kalau kita bisa gambarnya segi 4 lah, tapi sama. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa ma'uhu abyad minal warid, gitu. Airnya itu lebih putih daripada barakallahu fiik, perak. Itu selama dikatakan daripada susu. Wa rihu atyab minal misk, dan baunya lebih wangi daripada bau misik. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan cangkir-cangkirnya seperti bintang-bintang di langit. Faman syariba minhu fala yatma'u ba'dahu abada. Maka barang siapa yang minum dari telaga tersebut, maka tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Inilah telaga Rasulullah SAW, termasuk ciri khas dan juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wajib beriman dengan apa? Adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam Ahmad di sini, wal imanu bil haud, dan beriman dengan telaga. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga di hari kiamat. Yaridu alaihi ummatuh, umatnya akan mendatanginya. Arduhu mistul, luasnya seperti panjangnya. Masiratus syahrin, sejauh apa? 6 sebulan perjalanan. Aniyatuhu ka'adadin nujumis sama, berjana-berjana cangkir-cangkirnya seperti 6 jumlah bintang di langit. Alama sahab bil akhbar min ghairi wajhin, sebagaimana telah sahih pengkabaran tersebut, barakallahu lebih dari satu sisi, dalam artian banyak sekali hadis yang sahih yang menunjukkan adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fi, mungkin ini yang saya ambil, enggak terlalu panjang lebar, tidak terlalu banyak. Yang berikutnya pada pertemuan akan datang seputar beriman terhadap 6 hari akhirat, di antaranya beriman terhadap adab kubur, kenikmatan dalam kubur, dan juga fitnatul qabr, yaitu fitnatul qabr yang ma'ruf dengan fitnatul qabr adalah apa? 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir terhadap si mayit ketika sudah diletakkan, dikebumikan, dimakamkan, kemudian ditinggal oleh orang-orang yang mengantar. Akhirnya didatangi 2 malaikat, didudukkan, ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Itu namanya fitnatul qabr. Namanya apa? Fitnatul qabr, ujian di dalam kuburan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.